Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rusdiana dengan NPM 121201908. Di sini aku akan menjelaskan data kuesioner atau primer. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari peneliti dari sumber datanya. Jadi ada beberapa teknik pengumpulannya, yaitu antara lain ada observasi, terus wawancara, dan penyebaran kuesioner. Nah, kuesioner itu berupa daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner bisa dicatat atau direkam. Jadi, kuesioner itu merupakan metodenya, metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Lalu ada uji-uji SPSS untuk data primer tersebut. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang kedua itu uji kualitas data. Di uji kualitas data itu terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas yang akan kita pelajari hari ini. Nah, statistik deskriptif itu apa sih? Itu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Jadi, statistik deskriptif itu penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Di yang bab ini kita akan mempelajari uji kualitas data. Uji kualitas data itu adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Ada dua ujinya, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kita akan bahas pertama uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Jadi cara pengujiannya itu dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Kalau uji reliabilitas, itu pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Cara pengujiannya itu melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada reliability statistik. Jadi kita mulai, yang pertama itu import data Excel-nya. Kita ubah type-nya jadi Excel. Open. Oke. Di sini kita klik variable view. Ini name-nya kita hapus aja. Klik kanan, clear. Terus data view ini kan masih ada koma ya. Aku mau pakai koma. Aku hapus desimalnya jadi 0. Terus kita ke data view. Yang pertama itu kita akan mengubah gender. Ini cara mengubahnya, transform record into same variables, masukin gender, old and new value, masukin laki-laki, sedikit masukin laki-laki, 1. Terus perempuan, 2. Add. Continue. Oke. Cek. Setelah berubah, kita ubah variabel view-nya, kan ini string menjadi numeric. Klik OK. Lalu hal yang sama dilakukan pada kelas. Ini variabelnya kita ubah, transform record into some variables, class. Ini kan masih ada numerik.
ini kita klik, terus kita kembalikan ke asalnya. Kelas kita klik, masukin ke variable old and new value. Di sini masukin akuntansi. Sebelumnya ini ada yang sebelumnya kan, ini kita remove aja. Remove akuntansi A 1, akuntansi B 2, C 3. Lalu continue. Oke. Datanya sudah berubah seperti ini. Kita klik variable view, jangan lupa ubah ini ya menjadi numeric. Oke. Lalu yang pertama kita untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas itu, pertama klik analyze, lalu scale reliability analysis. Lalu di itemnya ini kita masukin yang B1, B2, B3 sampai B6, masukin ke item, statistik, diklik scale if item delete, continue, oke. Nah, datanya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama juga kepada analyze, scale, ini blok, balikin ke tempat yang semula, kita masukin M. Ini tuh pertanyaannya. Kita satu-satu statistik. Oke. Ini yang B, ini yang M. Lalu sama. Kita klik lagi analyze, scale, reliability analysis. Di sini kita blok lagi semuanya. Nah, masukin yang W. Statistiknya jangan lupa. Oke, continue. Nah, jadi yang pertama itu pertanyaan B. Ini ada B1 sampai B6. Di sini case processing summary-nya yang valid itu jumlahnya ada 171. Total 171. Jadi dilihat dari sini tes semuanya itu valid. Nah, untuk cek lihat validitasnya itu di corrected item total correlation di sini. Jika ini lebih dari 0,3, maka data semuanya ini itu valid. 0,6, 0,616, 0,427, pertanyaan B 04, 0,313, B05, 0,611, B06, 0,547. Jadi ini semua lebih dari 0,3, maka data tersebut pernyataannya valid. Untuk uji reliabilitasnya, di sini kita melihat nilai comeback alpha. Itu artinya lebih dari 0,6, maka data tersebut reliable. Jadi ini kan 0,767 hasilnya, maka lebih dari 0,6, maka data tersebut itu reliable. Terus kita ke M. Yang ini data ke M. Pertanyaan M 01, 2, 3, 4, 5. Untuk uji validitasnya kita melihat ini corrected item total correlation, ini semua lebih dari 0,3, maka semua data pernyataannya valid. Lalu comeback alpha-nya ini 0,8, yaitu lebih dari 0,6, maka datanya reliable.
Kalau yang web, yang ini ada W01 sampai W07. Kita lihat correct item total correlation-nya 0,451, semuanya ini lebih dari 0,3, maka data tersebut semuanya pernyataannya valid. Kalau yang data ini uji reliabilitasnya untuk melihat comeback alpha lebih dari 0,6, ini kan hasilnya 0,778 yang artinya lebih dari 0,6, maka data tersebut reliable. Kalau data yang tidak valid itu data yang kurang dari, berarti data yang 0,3 hasilnya atau 0,2, 0,1 di correlated item total correlation-nya itu, berarti itu artinya tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena datanya itu tidak relevan atau tidak relate seperti keadaan yang sekarang. Misalnya pakai pertanyaan yang contoh-contoh peneliti tahun-tahun sebelumnya yang sangat jauh. Jadi sekian dari penjelasan untuk uji kualitas data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.